Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya masih melanjutkan tutorial tentang Microsoft Project. Untuk tutorial kali ini materinya adalah materi lanjutan dari tutorial-tutorial sebelumnya, yaitu tentang pembuatan sebuah master schedule atau schedule rencana di Microsoft Project. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat tutorial saya tentang pembuatan master schedule dari awal, silakan dilihat terlebih dahulu di Microsoft Project Part 52, 53, 54, dan 55, karena materi-materi ini akan berlanjut, di mana master schedule ini atau schedule rencana ini akan menjadi sebuah basic atau dasar untuk evaluasi selanjutnya dalam sebuah proyek. Misalnya untuk tracking progress, untuk analisa keterlambatan, untuk menganalisa untung rugi proyek menggunakan konsep earned value. Nah, ini basicnya dari materi master schedule. Nah, pada materi sebelumnya di part 55 telah saya bahas tentang bagaimana caranya membuat sebuah list atau daftar di resource sheet. Ketika teman-teman klik task, di sini kan ada beberapa macam view. Nah, ketika kita klik resource sheet, itu nanti ada blanko kosong. Nah, pada materi part 55 telah kita bahas menginput data-data kosong ini dari data RAP. Nah, sebenarnya untuk penginputan list ini bisa mengacu pada RAP ataupun bisa mengacu pada RAB. Nah, seperti ini. Itu tergantung teman-teman acuannya seperti apa. Tapi karena nanti akan saya gunakan untuk analisa lebih lanjut seperti efek keterlambatan, seperti untung ruginya proyek, sehingga saya mengacu pada RAP. Nah, di sini di resource sheet telah kita input sebelumnya, yaitu nama-nama tenaga kerja yang dibutuhkan di proyek itu apa saja, dan juga material yang dibutuhkan di proyek apa saja, dan juga nilai cost yang akan digunakan di proyek itu seperti apa saja. Nah, di sini sudah diinput semua beserta harga-harganya. Nah, kemudian untuk materi kali ini yaitu tentang bagaimana caranya menginputkan data-data dari daftar atau list resource sheet ke dalam resource name. Jadi ke dalam kolom resource name di Microsoft Project. Seperti ini, lihat. Ini ada data-data inputan di resource name, sehingga data-data ini akan membentuk sebuah kolom atau nilai yang berupa cost. Nah, cost ini akan menjadi sebuah RAB. Jadi ini penginputan resource name ini akan menjadi sebuah RAB. Nah, ini materi kali ini adalah tentang penginputan resource name yang nantinya akan membentuk secara otomatis RAB di Microsoft Project. Nah, tapi untuk materi kali ini penginputan resource name itu menggunakan tenaga harian. Jadi nanti pada tutorial selanjutnya akan saya bahas tentang bagaimana menginput resource name menggunakan tenaga borongan, yaitu menggunakan cost per use. Nah, sedangkan cost per use ini masih saya kosongkan, saya akan fokuskan kepada tenaga harian. Jadi untuk kali ini adalah tentang penginputan resource name menggunakan tenaga harian. Caranya seperti apa? Kita balik lagi ke task, kemudian kita pilih view-nya itu tracking gun. Nah, di tracking gun ini pada materi sebelumnya kita telah membuat WBS, uraian pekerjaan, durasi, start, finish, dan predecessor. Nah, lalu bagaimana untuk menginput resource name? Pertama, kita harus insert terlebih dahulu kolom baru, yaitu kolom resource name. Klik kanan, insert kolom, tulis di sini resource name. Nah, ini nanti akan berupa tabel resource name tetapi masih kosong, belum ada angkanya. Kemudian kita insertkan lagi satu kolom lagi setelah resource name, yaitu namanya kolom cost. Pertama, klik kanan sama insert kolom, kemudian cost. Nah, teman-teman cari cost seperti ini. Nah, nanti datanya akan seperti ini. Ada nilai cost dan resource name, di mana resource name ini masih kosong untuk kolom-kolomnya. Kemudian untuk cost ini angkanya masih berupa angka
nol semua gitu kan, belum ada angkanya. Karena angka cost ini akan terisi otomatis sesuai dengan resource name apa saja yang kita input. Langkah selanjutnya setelah teman-teman menginputkan kolom resource name dan kolom cost, kemudian teman-teman harus membuka file Excel yang berupa data RAB dan RAP. Nah, nanti acuan dalam penginputan resource name ini berdasarkan data-data yang telah kita buat, berdasarkan perincian dari RAB menjadi RAP. Nah, jadi pada materi sebelumnya itu juga kita sudah sesuaikan untuk penginputan resource sheet atau daftar-daftar tenaga kerja dan material ini untuk harga standar rate baik untuk tenaga maupun material itu diinput semuanya berdasarkan analisa RAP. Nah, seperti ini. Misalnya analisa upah. Kan di RAB itu untuk misalnya pekerja itu harganya 75.000. Di RAP ya 75.000. Makanya kita input 75.000. Kemudian untuk tukang kayu di RAB itu 90.000 sedangkan di RAP 85.000. Ya nanti kita input di Microsoft Project itu 85.000. Nah, seperti ini kita lihat tuh 85.000. Kemudian tukang batu itu juga 85.000. Mandor 100.000. Ini sudah kita sesuaikan. Baik juga untuk overtime rate-nya juga. Di sini lihat untuk pekerja 10.000, mandor 14.000. Ini sudah sama 10.000, 14.000. Nah, semua data harus disesuaikan sesuai dengan data yang ada di Excel ini. Nah, perbedaan dari RAB dan RAP ini mungkin teman-teman ada yang bingung. RAB itu bedanya dengan RAP apa gitu kan? Sebenarnya sama gitu kan. RAB itu biasanya digunakan untuk tender, yaitu harga kumulatif. Misalnya harga satuan pekerjaan ini dengan volume sekian, harga sekian, dengan analisa sekian, tetapi tidak merincikan jumlah kebutuhan materialnya berapa, jumlah kebutuhan pekerjaannya berapa, durasi, estimasi berdasarkan beban volume pekerjaannya itu dibutuhkan. Jika menggunakan tenaga kerja misalnya 5 orang atau 10 orang itu butuh durasi penyelesaian berapa hari, dan juga besarnya profit ataupun keuntungan itu berapa. Nah, itu kalau di RAB tidak ada gitu kan, makanya diperlukan sebuah RAP. Nah, jadi dalam sebuah proyek itu kan ketika tender menggunakan RAB, kemudian setelah menang tender dan sebelum pelaksanaan proyek harus dibuat terlebih dahulu RAP. RAP ini adalah acuan dasar dalam pelaksanaan proyek. Jadi semua data-data yang kita inputkan di master schedule ini selalu berdasarkan dengan RAP. Nah, ketika teman-teman sudah membuka file Excel ini, itu kita lihat di RAP. Nah, di RAP ini kan sudah jelas nih. Pengukuran dan pemasangan bopleng butuh pekerja 6 orang, tukang kayu 6 orang. Makanya di resource name ini tinggal kita input saja seperti ini. Pengukuran dan pemasangan bopleng. Di resource name-nya ini kita bisa caranya mengisinya dengan banyak cara gitu kan. Pertama, bisa teman-teman menggunakan aktifkan dulu di sini. Misalnya kita ingin mengisi pengukuran dan pemasangan bopleng, kita aktifkan di kolom resource name yang nomor 3 ini, kemudian klik research, assign research. Nah, seperti ini. Kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian tinggal kita pilih saja itu kan apa saja yang ingin kita input. Misalnya di sini untuk pengukuran dan pemasangan bopleng butuhnya pekerja 6 orang. Kita input di sini. Cari pekerja. Kita cari di sini pekerja. Nah, pekerja ini kan ada pekerja. Kita tulis di sini unitnya berapa? 6. Nah, oke, nanti akan terisi otomatis. Nah, nilai cost ini akan otomatis juga terisi. Nilainya kenapa 900.000 gitu kan. Nah, saya contohkan dulu, saya exit dulu. Nah, kenapa 900.000? Lihat di sini. Costnya 900.000. Karena pertama, ketika kita lihat di pekerja ini harga standar rate-nya per harinya itu untuk pekerja itu 75.000 ya, 75.000 per hari. Kemudian ada 6 orang, berarti 75.000 kali 6.
75.000 dikali 6 itu kan sekitar 450.000. Nah, perharinya. Sedangkan di sini durasinya ada 2. Berarti kan satu harinya membutuhkan 6 pekerja, di mana satu pekerja itu dibayar 75.000 perharinya. Jika 6 pekerja bekerja dalam satu hari itu membutuhkan biaya 450.000. Sedangkan durasi untuk pengukuran dan pemasangan bopleng itu 2 hari, berarti satu harinya 450.000 dikali 2 hari, jadi nilainya 900.000. Nah, ini adalah asal usul kenapa angka ini terisi 900.000. Ini dihitung otomatis oleh Microsoft Project berdasarkan durasi yang kita input dan juga harga standar rate atau overtime rate yang kita input di resource sheet ini. Nah, pentingnya resource sheet ini yaitu ini harga-harga ini akan menjadi acuan perhitungan Microsoft Project untuk mengisi nilai cost ketika kita sudah menginputkan resource name. Kemudian kan tadi masih ada lagi yang kita butuhkan untuk bopleng. Itu misalnya tukang kayu 6. Nah, kita bisa isikan lagi gitu kan di Microsoft Project ini. Klik di sini, kemudian resource lagi, assign resource, kemudian di sini tukang kayu. Cari teman-teman tukang kayu di sini. Tukang kayu. Nah, ini ada tukang kayu. Nah, seperti ini. Butuhnya ada berapa orang? Kita isi di unit ini. Kita isi di unit ini, bisa dengan diisi langsung atau bisa diklik 2 kali seperti ini. Nah, misalnya teman-teman isi di sini aja. Tadi kan butuhnya 6 orang, tinggal teman-teman isikan 6 orang. 6, tuliskan di sini 6. Nah, ini lihat ketika kita input di sini akan terhitung otomatis, yaitu 1.020.000. Kemudian apa saja lagi yang dibutuhkan? Kita lihat di RAP ini. Tadi pekerja sudah, tukang kayu sudah, kemudian mandor. Mandor butuh 1 orang. Maka kita input lagi di sini mandor. Mandor, kita cari mandor. Nah, mandor di sini butuh unit. Diisinya di unit aja. Untuk tenaga kerja itu teman-teman harus mengisinya cukup di unit dengan jumlahnya saja gitu kan. Misalnya 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang gitu kan. Jadi karena masih tenaga kerja, kita masukkan mandornya butuhkan berapa? 1. Kita klik, masukkan 1. Akan terhitung otomatis, butuhkan 200.000 biayanya. Kemudian apalagi yang dibutuhkan? Kita cari. Oh, ternyata kita membutuhkan kaso. Kaso ini 1,5 meter kubik. Kemudian kita tinggal input kaso. Nah, kaso 5/7 1,5. Kita tulis 1,5. Nah, seperti ini. Ini juga akan terhitung otomatis. Kemudian apalagi yang dibutuhkan? Papan 3/20. Kemudian kita hitung lagi papan 3/20. Itu butuhnya berapa? Papan 3/20 itu butuhnya 1. Maka kita inputkan di sini angkanya 1. Nah, kita inputkan angkanya 1 di sini. Nah, kemudian di sini juga tetap akan terhitung otomatis. Kemudian kita lanjut lagi, kita menginput papan sudah, ternyata tidak butuh apa-apa lagi. Nah, kita lihat di sini seperti ini. Tidak butuh apa-apa lagi. Nah, ternyata butuh paku 2,5 kilo. Butuh paku 2,5 kilo. Kita input paku. Kita cari paku. Nah, butuhnya 2,5 kilo. Kita tulis 2,5 kilo. Terus butuh apa lagi setelah paku? Nah, ternyata untuk material sudah selesai dan juga tidak butuh apa lagi. Nah, tinggal di sini yang belum diinput yaitu profit dan overhead. Nah, coba kita lihat ketika kita sudah menginput tenaga kerja, material dan alat, itu nilainya 11.470.000. Apakah sudah sesuai? Kita cek dulu, kemudian kita exit. Nah, lihat hasilnya sama, 11.470.000. Ini dihitung secara otomatis oleh Microsoft Project. Sama, 11.470.000. Nah, kemudian ada satu lagi yang belum diinput, yaitu profit dan overhead, yaitu sebesar 1.342.932. Nah, bagaimana untuk menginput profit dan overhead? Itu tinggal kita sama
klik di sini, kemudian assign resource. Kita cari di sini profit. Nah, profit. Nah, tinggal kita input. Nah, karena profit ini itu adalah nilai bukan material, bukan juga tenaga kerja, tetapi profit ini adalah nilai cost. Nah, lihat kita nilai cost di sini. Cost itu adalah tipe cost ini berarti dia langsung di input nominalnya gitu kan, nominal uangnya gitu kan. Jadi cost ini di input jika kita tidak mengetahui nilai satuannya, tidak juga mengetahui jumlah orangnya. Jadi cost ini biasanya digunakan seperti yang saya jelaskan di materi sebelumnya. Cost ini digunakan selain untuk material ataupun tenaga kerja. Nah, cost ini tinggal kita input totalnya saja langsung gitu kan. Kita balik lagi ke tadi task tracking gun, kita input nilai profit. Kita input, klik di sini, kemudian resource, assign resource, cari profit. Nah, teman-teman di sini cari profit. Nah, ketika kita sudah ketemu profit seperti ini, nah di sini ketika teman-teman input di unit itu tidak akan bisa. Coba teman-teman klik di sini, coba klik di sini di unit ini untuk profit ini. Tidak akan bisa atau tidak akan muncul angkanya. Kenapa? Karena ini adalah tipe cost. Nah, kalau tipe untuk tenaga kerja, untuk tipe material itu teman-teman tinggal input di unit saja. Tetapi kalau untuk tipe cost itu seperti profit ini tidak bisa diinput di unit, tetapi diinput langsung di costnya. Jadi langsung nominalnya. Seperti apa nominalnya? Yaitu 1.342.932. Jadi kita inputkan saja angka ini 1.342.932. Kemudian setelah teman-teman input, lihat di sini kan ketika untuk material seperti kaso itu ada unitnya. Pekerja tukang kayu, pekerja mandor itu kan ada unitnya juga. Tetapi untuk profit karena ini ada tipe cost, maka di sini langsung nominal uangnya saja. Kemudian setelah diinput, kita exit, kita cek harganya yaitu 12.812.932. Apakah sudah oke? Kita cek dulu, kita lihat di sini ukuran dan pemasangan bopleng 12.812.932. Nah, ini sudah sama dengan data di Microsoft Project. Berarti data yang sudah kita input untuk pengukuran dan pemasangan bopleng ini sudah oke. Nah, juga lihat di sini. Jadi RAB dan RAP itu sama gitu kan. Jadi nominalnya akan tetap sama gitu kan. Untuk pengukuran pemasangan bopleng ya pasti ketika kita menginput data dari RAP nanti totalnya juga tetap akan sama, yaitu akan sama dengan nominal dari RAB karena RAP ini hanya pendetailan saja dari RAB gitu kan. Jadi tidak ada bedanya gitu kan, hanya RAP itu lebih detail daripada RAB. Nah, kemudian ketika sudah oke, kita lanjut ke yang kedua yaitu pembersihan dan perataan. Kita lihat di sini membutuhkan tenaga kerja pekerja 6 orang, kemudian mandor 1. Kita lanjut ke pekerjaan pembersihan lapangan dan perataan. Klik di sini. Nah, tadi kan untuk cara pertama kita itu klik di sini, kemudian resource, assign resource. Nah, nanti kita pilih gitu kan. Nah, jika teman-teman dirasa ini terlalu ribet gitu kan dan proses memakan waktu yang lama gitu kan, itu teman-teman bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara klik saja di sini, kemudian klik 2 kali. Nah, seperti ini akan muncul tampilan seperti ini, task information. Nah, di task information ini kita pilih kan ada general, ada predecessor, ada resource, advanced, ada not, ada custom file. Teman-teman pilih resource. Nah, di resource ini itu tinggal kita isi saja. Nah, saya biasanya lebih sering menggunakan metode ini dalam penginputan resource name karena lebih simpel dan menyingkat waktu. Jika pekerjaannya itu atau resource name itu sedikit, tidak masalah teman-teman menggunakan tadi metode assign resource gitu kan. Tapi jika pekerjaan cukup banyak itu yang memakan waktu yang lama. Karena untuk mempersingkat waktu, saya biasanya menggunakan metode ini. Seperti apa caranya? Tinggal kita input sama resource name. Kita butuh apa saja untuk pembersihan dan perataan. Tadi kan pekerja 6 orang, mandor 1.
tinggal kita tulis di sini pekerja. Nah, akan muncul secara otomatis seperti ini. Tinggal kita tulis di sini butuhnya berapa, angkanya unitnya 6. Kemudian butuh apa lagi, mandor, tinggal tulis gitu, akan muncul secara otomatis, atau bisa teman-teman pilih seperti ini. Nah, bisa tulis juga secara otomatis seperti ini, mandor butuhnya 1, tulis 1. Nah, kemudian butuh apa lagi gitu kan, lalu butuh, ternyata materialnya tidak ada, kemudian tidak ada lagi. Nah, sudah, berarti kan hanya butuh tenaga kerja, materialnya tidak ada. Berarti tinggal yang belum diinput profit dan overhead. Nah, sebelum kita menginput profit dan overhead, kita cek dulu total rapnya itu 1.650.000 tanpa profit ya. Kita cek, kemudian kita okekan dulu. Nah, ini hasilnya udah sesuai 1.650.000, berarti sudah oke. Tinggal kita menginputkan profit yaitu 1.041.000. Tinggal kita sama klik di sini, kemudian klik 2 kali. Pilih resource, tinggal dipilih di sini kita tambahkan profit. Nah, muncul seperti ini profit. Nah, kita klik di unit. Nah, di unit ini ketika teman-teman klik, karena ini kan profit ini adalah tipe cost. Tipe cost itu tidak bisa diinput unitnya. Kita cek nih, angka berapa aja kita klik di keyboard, itu tidak akan muncul. Nah, karena ini tipe cost, kita langsung masukkan saja costnya berapa, 1.041.000 seperti ini. Nah, sudah dimasukkan seperti ini, tinggal kita oke gitu kan. Kita cek nilainya 2.691.000, apakah sudah sesuai. Kita cek RAB nya 2.691.000. Berarti kalau sudah sama, berarti penginputan untuk item pekerjaan pembersihan lapangan dan perataan ini sudah oke. Nah, sudah oke. Kemudian kita lanjut ke mobilisasi dan demobilisasi. Kita ke mobilisasi dan demobilisasi ini sama seperti ini. Klik di sini 2 kali, pilih resource, akan muncul seperti ini. Kemudian apa saja pekerjaannya. Untuk tenaga kerja di mobilisasi dan demobilisasi itu tidak ada. Nah, bahan juga tidak ada, material. Kemudian, nah, mobilisasi dan demobilisasi ini hanya butuh alat atau peralatan, yang dimana itemnya itu adalah mobilisasi dan demobilisasi yang berupa LS. Nah, LS ini adalah langsam. Nah, biasanya saya dalam Microsoft Project untuk yang berupa tipe cost itu selain profit, saya juga menggunakan suatu item-item pekerjaan atau nama-nama detail rincian yang berupa satuannya langsam. Nah, ketika tadi kan profit kita cost, nah selain profit yang berupa cost, saya juga yang berupa nilai langsam. Langsam ini kan langsung global. Nah, ini karena bentuknya yang bentuk langsam, ini akan selalu saya buat menjadi tipe cost. Karena di satu nggak mungkin kita masukkan angka 1, tapi kan seperti yang saya jelaskan, cost itu harus dimasukkan dalam bentuk nominal uangnya. Berapa nominal uangnya? Kita lihat di sini. Mobilisasi dan demobilisasi alat 1 langsam. Nominal uangnya 15 juta ya, tinggal kita masukkan angkanya 15 juta. Makanya tinggal kita masukkan di sini. Di sini mobilisasi dan demobilisasi, karena sebelumnya nih lihat di resource name ini mobilisasi sudah saya masukkan ke dalam cost karena dia satuannya dalam bentuk langsam. Kita balik lagi, mobilisasi, klik 2 kali, di sini pilih mobilisasi. Karena ini bentuk tipe cost, kita masukkan di sini 15 juta. Otomatis oke. Nah, seperti ini gitu kan. Kita cek untuk pekerjaan persiapan. Nah, ini kan pekerjaan persiapan ini adalah summary dari pekerjaan-pekerjaan anaknya, yaitu pekerjaan pengukuran dan pemasangan bopleng, pekerjaan pembersihan lapangan dan perataan, serta mobilisasi dan demobilisasi alat. Di mana nanti ini akan dihitung secara otomatis oleh Microsoft Project, dijumlahkan 12 juta, 2 juta, 15 juta, nanti hasilnya akan menjadi 30.503.932. Nah, kita cek apakah sudah sesuai untuk pekerjaan persiapan.
Kita cek. Nah, pekerjaan persiapan ini adalah 30.503.932 rupiah, berarti sudah oke. Nah, penginputan resource name kita untuk pengukuran dan pemasangan boplek, pemasangan panan perataan, mobilisasi sudah aman, sudah sesuai semuanya karena semua angkanya sudah sesuai dengan RAP yang ada di Excel. Nah, selanjutnya teman-teman silakan input pekerjaan yang lainnya yang belum terisi gitu kan sampai selesai. Silakan teman-teman mau menggunakan penginputan seperti apa. Metode pertama yaitu klik di sini resource, assign resource, atau dengan metode kedua atau cara kedua yaitu klik 2 kali, pilih task information, pilih resource, masukkan angkanya nama-namanya sini dan kemudian unit atau costnya. Silakan teman-teman menggunakan cara apa saja yang menurut teman-teman dirasa lebih cepat, tetapi saya lebih cepat menggunakan metode kedua atau cara kedua. Nah, nanti setelah teman-teman input semua datanya sesuai dengan RAP ini sampai selesai, itu nanti hasilnya akan didapat seperti ini. Nah, lihat ini ketika teman-teman sudah menginput semua nanti akan seperti ini. Ada nominalnya semua dan hasil akhirnya di proyek pembangunan gedung A itu RAP-nya adalah 1.357.729.455,67. Kita cek dengan RAP apakah sesuai. Sesuai 1.357.729.455. Nah, sudah oke kan, sama. Berarti kalau datanya sudah sama, berarti semua resource name yang kita inputkan itu sudah sesuai gitu kan. Jadi sudah aman data ini. Jadi master schedule dengan RAB dan RAP sudah terinput semua gitu kan, jika ini sudah angkanya sudah sesuai. Lalu mungkin teman-teman bertanya-tanya, ketika teman-teman menginput resource name kemudian salah, bagaimana merevisinya gitu kan. Oke, misalnya saya contohkan untuk galian tanah biasa 1 meter, saya klik di sini. Untuk cara pertama, misalnya teman-teman menggunakan assign resource, klik di sini assign resource. Misalnya saya cek di sini untuk galian biasa 1 meter membutuhkan pekerja 10 orang. Nah, misalnya kita cari dulu pekerja. Nah, pekerja misalnya kan butuh 10 orang. Misalnya saya ingin salah input nih, tulisnya 12 orang. Nah, saya udah 12 orang nih, salah nih. Bagaimana cara merevisinya? Caranya seperti ini. Klik di sini lagi, balik assign resource. Apakah harus langsung diganti unitnya? Nah, biasanya kalau teman-teman langsung direvisi unitnya, biasa akan berubah atau merubah durasi seperti ini. Saya tulis tadi kan jadi 10 seperti ini. Nah, lihat, ini kan berubah durasinya. Padahal kita merevisi gitu kan. Biar ini tidak berubah durasinya saat kita merevisi, caranya seperti apa? Saya Ctrl Z dulu. Klik di sini assign resource. Nah, kita ingin revisinya. Caranya ini klik dulu pekerjanya, kemudian di remove dulu. Di remove dulu ya pekerjaannya, jadi kita aktifkan pekerja, kita remove. Nah, kita kosong untuk pekerjanya. Kemudian baru kita pilih lagi pekerja, isi 10 gitu kan. Kemudian kita exit. Nah, ini tidak akan merubah durasinya seperti itu. Beda dengan tadi cara kita langsung merubah di unitnya. Biar tidak berubah durasinya, caranya klik di sini di remove baru diisi ulang atau ditulis ulang gitu kan. Itu untuk cara yang pertama. Cara yang kedua, misalnya saya hapus dulu. Cara kedua tinggal seperti yang sama sebelumnya, tinggal klik 2 kali seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Nah, misalnya resource ini tadi kan misalnya saya tulis dulu lah, misalnya untuk pekerjaan galian tanah butuh pekerja 10 orang. Di sini misalnya saya salah nulis lah, pekerjanya saya salah tulis, misalnya sini 12 seperti ini. Kemudian saya inputkan dulu sampai selesai. Mandor 1, kemudian materialnya tidak ada. Materialnya tidak ada, mandor 1. Mandor 1, kemudian profitnya itu
164.000. Profitnya 164.000. Nah, ini kan bisa salah nih, kita cek nih kan totalnya 3.164.000. Di sini kan harusnya totalnya itu 2.714.000. Ternyata salahnya tadi kan kita salah input tipe kerja, harusnya 10, kita input tipe kerjanya itu 12 di sini kan. Salah inputnya. Coba cek nih, profit udah benar 164.000. 164.000 profit sudah benar, terus mantornya sudah benar satu, nah pekerja yang salah kan gitu kan. Nah, bagaimana merevisinya? Caranya, apakah harus diganti unitnya? Nah, kalau kita ganti di unitnya seperti ini, kita revisi, itu juga akan merubah durasi gitu kan, berubah durasinya gitu kan. Saya Ctrl Z lagi. Nah, biar durasinya tidak berubah, seperti apa? Klik 2 kali, itu tinggal kita klik di sini pekerjanya, kita tekan delete. Klik 2 kali pekerjanya, saya tadi salah ngedelete di sini. Klik di sini di pekerjanya sampai aktif seperti ini, kemudian tekan delete di keyboard, akan hilang seperti ini pekerjanya. Kemudian kita okekan dulu, kan masih 3 hari. Kita klik lagi 2 kali gitu kan. Kita masukkan yang tadi yang salah apa? Pekerja. Pekerjanya itu berapa? 10 gitu kan. Baru itu kemudian oke. Nah, lihat tidak merubah durasi gitu kan di sini. Nominalnya benar 2.714.000, 2.714.000. Jadi seperti itu caranya. Untuk cara yang pertama, misalnya untuk yang cara yang pertama, assign resource, ini klik mana yang salah, kemudian di remove, kemudian isi ulang yang salahnya itu. Kemudian untuk cara yang kedua, klik 2 kali, pilih pekerjaan apa yang salahnya apa, delete, kemudian di oke dulu, kemudian balik lagi ke sini, kemudian baru kita isi ulang, baru kita oke. Nah, itu tidak akan merubah durasi. Jadi seperti itu untuk merevisi ketika teman-teman ada yang salah dalam penginputan resource name. Lalu di sini kan teman-teman mungkin ada juga yang bertanya-tanya, di sini merah. Nah, merah ini kan keterangannya this task has over allocated, berarti kan tenaga kerja yang berlebih. Jadi artinya pekerjaan. Nah, di sini juga kan merah. Artinya ini kelebihan tenaga kerja. Maksudnya kan ketersediaannya hanya 1, tapi dibutuhkannya tadi kan 6, 10 orang, padahal hanya ada 1 orang gitu kan di sini, makanya disebut over allocated. Nah, pada materi sebelumnya di 455 itu kan kita buat 1 semua gitu kan. Ini udah dibuat 1 semua. Nah, bagaimana biar ini tidak merah? Ini kita biarkan dulu, nanti akan saya bahas bagaimana cara menginput mark unit ini gitu kan. Silahkan teman-teman selesaikan aja dulu penginputan tracking gunnya sampai selesai. Di tracking gun ini untuk resource name ini sampai selesai, sampai seperti ini. Ketika ada yang merah seperti ini, over allocated sumber daya untuk tenaga kerja, dibiarkan saja. Nanti akan saya bahas di tutorial selanjutnya bagaimana caranya mengisi mark unit. Jadi untuk cara penginputan resource name menggunakan tenaga harian, caranya adalah seperti itu. Nanti akan saya lanjut materi tentang pengisian mark unit dan juga bagaimana caranya ketika kita menggunakan tenaga borongan. Jadi sekian tutorial yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.